kekaryaannya tidak diragukan lagi. Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan. Dari Presiden tidak ada arahan. Izin rakyat untuk kita berkuasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber. Saya kasih kesempatan dulu deh Bang Habib, tapi saya mau tanya ini ke Golkar dan juga PAN. Gini. Kalau kita bicara MK, kita tahu ya MK ada satu episode di mana hampir satu Indonesia meragukan independensinya ketika pemeriksaan perkara tertutup terbuka. Sistem pemilu maksudnya. Ya, sistem pemilu orang ketua MK saudaranya Pak Jokowi adalah Partai Merah. Sementara Partai Merah menyatakan sikapnya di MK untuk setuju dengan pemohon. Faktanya ketua MK keluar terbuka dengan independensinya dan kita tahu di MK itu ada 9 hakim konstitusi gitu kan, yang impannya cuma 1. Nah, jadi itu masalahnya. Yang kedua ya soal gugatan terkait usia ini, saya pikir sepanjang cara-cara yang dilakukan sesuai dengan hukum dan demokratis, masalahnya di mana? Dan output putusan MK ya itu kan memberikan hak atas gugatan orang yang merasakan ketidakadilan konstitusi. Tidak ada merampas hak orang lain, Pak. Ya. Kenapa takut sekali sih anak muda usia 35 tahun siapapun, mau Gibran, mau Emil Dardak, mau siapa maju? Kenapa takut? Karena itu tidak menghalangi hak orang lain untuk maju. Kalau tidak menghalangi ini gitu. nanti jadi topiknya nanti soal MK gitu. Ya nggak ada masalah gitu. Jadi kan pasti ada kaitannya. MK itu kan ada kaitannya gitu loh. Tugasnya menguji. Jadi kita percaya MK itu pasti independen. Kenapa? Nah, apakah ada di dalam undang-undang dasar yang Pak, yang namanya open legal policy, saya mohon maaf, saya sudah katam banget di MK, jangan berdebat dengan saya pasti lebih paham gitu loh. Sudah berapa kali diterobos gitu loh. Kalau saya malah pertanyaannya gini, saya kan tidak masuk ke sana. Misalnya Bang Habib ya, apakah menurut Bang Habib seorang Gibran ketika ayahnya masih menjadi presiden pantas tidak maju dalam konteks etika? Panjang, cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang demokratis, siapapun berhak maju. Saya nggak khawatir ya nanti di publik muncul anggapan ini politik makanya dinasti. sepanjang ya cara-cara yang ditempuh adalah demokratis, siapapun berhak maju. Ya saya kebetulan Nana hanya menggunakan logika yang sama, makanya saya kasih analogi. Dulu pun mau 3 periode, mau perpanjangan periode. Kalau menggunakan logika Bang Habib, bisa saja dikatakan dengan sangat mudah selama digunakan cara-cara mekanisme demokratis, keputusan ada di MPR dan disepakati, kemudian boleh-boleh saja. Tapi faktanya kan, saya menggunakan logika Pak Jokowi. Pak Jokowi yang akhirnya memotong karena ada rasa ketidakpantasan. Itu saja. Anda melihat ini sekarang di sini ada ambisi pribadinya Pak Jokowi. Enggak, saya masih merasa percaya bahwa Pak Jokowi undang-undang kalau itu menggunakan logika yang sama akan merasa norma yang berlaku umum, Mbak Nana. Norma yang tidak tendensius ke orang per orang. Kalau undang-undang beda dengan basiking gitu loh. Beda dengan SK gitu kan. Railing itu berlaku untuk semua orang gitu loh. Makanya pertanyaan saya bukan tentang keputusan MK. Apakah pantas kalau Gibran maju atau siapapun tidak? Saya nggak mau ngomong orang. Makanya salah kalau Anda mengatakan pertanyaannya salah. Kalau menanyakan oknum, menanyakan orang terkait undang-undang tidak. Saya sedang berbicara mengenai. Nggak nyambung. Ya kan ini lagi bicara MK. Itu saja. Lagi bicara MK. Kita punya pendapat yang berbeda tentang keputusan politik. Karena sudah masuk ke soal Gibran ya. Karena sudah masuk soal Gibran, saya mau tanya ke Bang Maman. Bang Maman, kami dengar Golkar sudah menyediakan diri menjadi kendaraan politiknya Gibran kalau MK memutuskan batas usia cawapres menjadi 35 tahun. Ini. Itu dalam dialog saya dengan Wakil Ketua Umum Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, minggu lalu mengatakan bisa-bisa saja Golkar. Yang pertama, saya berangkat dulu mulainya dari bahwa siapapun dia, mau dia anak kecil kah, mau bayi sekalipun, mau balita, mau anak umur berapapun sampai yang tua, selama aturan mainnya memberikan ruang, silahkan. Itu dulu ya, satu dulu ya. Lalu yang kedua, sekarang kembali kepada posisi Partai Golkar. Sampai hari ini, kita masih berkiblat pada pegangan bahwa siapapun yang kita dukung, dalam hal ini Golkar sudah memutuskan kepada Pak Prabowo karena spiritnya adalah doktrin karya kekaryaan. Adalah nilai value dari apa yang sudah dimiliki orang tersebut. Dalam hal ini adalah kompetensi. Maka dari itu, kami masih melihatnya bahwa, mohon maaf nih ya, PAN ya, ini saya pikir sah-sah saja nanti PAN juga punya, pasti punya pertimbangan subjektif juga.
Namun pada saat kita sudah bersepakat untuk membangun sebuah kerjasama politik di antara 4 partai ini, semua pasti harus didiskusikan bersama-sama dengan 4 partai ini. Namun dalam perspektif kami sebagai Partai Golkar, berangkat dari doktrin karya kekaryaan, kalau melihat positioning figur presiden maupun wakil presiden ke depan, kami melihat menjadi paripurna dan lengkap kalau keberadaan wakil presiden itu adalah ketua umum kami yang notabene adalah Menko Perekonomian. Itu dulu ya. Karena faktor kompetensi dulu. Kita harus lihat dulu faktor Jadi Golkar tetap dorong Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapres. Nah, itu dulu satu. Namun yang kedua, kita juga menghormati bahwa muncul aspirasi-aspirasi. Ada Mas Erick Thohir, ada Caimin, lalu muncul lagi ada Gibran Rakabuming. Namun hari ini menurut saya nggak perlu dulu kita bahas. Karena kenapa? Saya belum mau, ngapain kita mesti membahas sesuatu yang sesuatu itu tidak disetujui oleh aturan undang-undang kita. Makanya saya mau kesampingan dulu. Jadi kita nggak usah dulu bahas. Tapi kan ini udah bergulir. Ya silakan aja Mbak bergulir. Tapi bagi kami ngapain kita bahas? Ngapain kita bahas pada sesuatu? Ngapain kita bahas terhadap sesuatu yang memang menurut kita aturannya nggak masuk? Oke, kalau misalnya bulan boleh ini kita MK bahas, memutuskan, boleh kita diskusikan, boleh Mbak Nana angkat isu ini. Kalau nanti MK memutuskan itu boleh. Baru kalau enak MK kita sudah ngobrol. memutuskan itu Golkar nggak masalah ya? Ya mari Jadi kita kendaraan buka loh. politiknya Gibran. Enggak Mbak, hari ini kita nggak bisa bicara keputusan Golkar saja. Kita ada 4 partai nih. Yuk kita duduk bareng. Ya. Plus minusnya harus dihitung. Bagaimana baiknya, bagaimana negatifnya, apakah ini melihat dari segi kepentingan untuk Ya, kedepannya. tapi sosok Gibran bisa diterima nggak di internal Golkar? Kalau misalnya nanti 3 partai yang lain sepakat. Gini Mbak Nana, saya bilang tadi, nggak perlu kita diskusikan dulu, nggak perlu kita perdebatkan dulu, karena sampai detik hari ini Gibran belum bisa. Ya. Nanti kalau keputusan MK sudah ada, baru kita ngobrol. Saya pikir itu kalau keberadaan kami. Kalau Partai Golkar tetap bersikuku ketua umumnya, karena keputusan MK belum ada. Tapi begitu keputusan MK sudah ada, bisa beda lagi nanti Partai Golkar. Kalau dari Partai Amanat Nasional gimana? Nama yang tetap didorong Pak Erick Thohir atau gimana Bang? Kalau mau yang paling lama, tentu ada Caimin ya, yang sudah 1 tahun bersama Gerindra. Kalau mau kursinya paling banyak, Golkar. itu Pak Erlangga. Plus kompetensi. Ya, kalau mau surveinya paling bagus, Tambahin dong elektabilitasnya Pak Erick Thohir. Dan logistiknya paling banyak. Ya kira-kira begitu. Oke. Nah, Diakui berarti. tinggal Logistiknya stok paling banyak. Enggak, gini Mbak Nana, stok banyak ini justru kekayaan bagi Pak Prabowo. Dibawa ke forum satu meja, proposal dari Caimin gimana, proposal dari Golkar gimana, dari PAN bagaimana. Dan saya meyakini partai-partai yang tergabung dalam Pak Prabowo ini sudah terlatih untuk keluar dari persoalan yang serumit apapun, termasuk mungkin nanti persoalan cawapres. Dan kalau misalkan nanti tidak ada titik temu di antara PAN, Golkar sama PKB, ya mungkin kita serahkan kepada Pak Prabowo siapa yang paling pas. Karena Pak Prabowo sebagai penganten. Tapi kalau dari PAN sampai sekarang dan nanti di pertemuan resmi dengan koalisi tetap mengajukan Bang Erick Thohir. Oke, tapi PAN gak masalah ya kalau nanti keputusan akhirnya Pak Prabowo memilih Gibran kalau direstui oleh MK. Oh Gibran nanti, karena tadi kata Bang Maman orang MK belum memutuskan. Ini juga tema lagi nanti Mbak Nana. Nanti aja. Nanti, kalau PAN tetap Erick Thohir kalau PAN gitu loh. Oke, sampai putusan MK. Enggak, sekarang masih Erick Thohir, nanti dibahas sama Pak Prabowo. Oke, saya mau ke Bang Andre ini. Kadernya Bang Andre ini banyak juga nih yang diperebutkan nih, termasuk itu tadi. Gibran Rakabuming Raka, ini bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat peluangnya Gibran Rakabuming Raka kalau misalnya menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Jadi ini Nana. Ini yang maksudnya tadi Duterte nih, Bong Marcos nih. Temanya bergeser nih. Jadi bukan cuma bapaknya yang direbut, tapi anaknya juga mau dihabis. Waduh, ngeri kan. Gak bangga PDI Perjuangan ya? Jadi ya satu pihak kita bangga, senang bahwa kader kita laku di mana-mana. Bukan cuma bapaknya, anaknya pun mau dihias. Ini maksudnya apa nih? Cuma saya pikir-pikir antara apa yang kita bicarakan, apa yang elit-elit bicarakan, rakyat juga suka melihat seperti itu gitu. Nah itu pertanyaan. Maksudnya apa? Ya itu tadi, apakah rakyat suka dengan itu tadi, bapaknya direbut, anaknya pun mau disikat juga gitu kan. Nah sementara banyak hal yang pertama tadi kan, Toto tadi singgung soal kepantasan politik. Terus kemudian soal ada aturan main yang sedang menjadi persoalan gitu. Nah ini kan semua rakyat melihat semua hal ini gitu.
Dan mereka lah yang merupakan pengambil rakyat keputusan. percaya MK. Mereka lah yang kemudian pengambil keputusan terakhir pada tanggal 14 Februari. Gitu. Oke. Jadi saya punya, Jadi kalau saya perubahan- sebagai kawan dari, ya Aturan sebagai itu teman-teman bukan kader berdasarkan itu, kekuasaan, tapi dengan janganlah bebankan terlalu banyak pada bapak dan anak ini gitu. Sehingga mereka jangan terlalu terbebani dengan itu. Gitu. Tapi PDI Perjuangan melihat ini tidak bukan suatu kepantasan ya. Ya itu tadi, nanti rakyat yang akan melihat gitu. Untuk PDI Rakyat yang akan Perjuangan melihat. bagaimana? Kami senang-senang aja kan ini apa kader Tapi kan bapak aturan dan partai bapak, jelas, sudah ada kader keputusan bapaknya dan satu nama. Ya itu tadi gitu. Nanti ya kepantasan itu ada di rakyat dan bagaimana proses itu berjalan dalam dinamika. Oke, saya mau putarkan ya. Ini di hari yang sama pada saat Golkar dan juga PAN bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, sorenya Projo langsung merilis ini. Ini kita dengarkan sama-sama nih. DPD Projo Bali mengusulkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Kami Projo Bali tidak ada pesanan dari manapun. Projo Bali berbicara selaku Projo Bali. Jadi kami butuh pemimpin yang tegas, yang cerdas dan berani. Kenapa kami memilih Pak Prabowo? Karena kami yakin Pak Prabowo itu. Kenapa kami menempatkan Pak Ganjar di calon wakil presiden? Karena kedekatan kami sebagai sahabat. Cucu pula ya. Oke, Mas Toto, melihat konstelasi politiknya ya. Jangan langsung ketawa, saya juga melihat konstelasi politiknya ya. Per hari ini mungkin nggak bahwa PDI Perjuangan kemudian bergabung ke sini dan usulannya tadi Projo Bali, karena itu disampaikan di hari yang sama setelah Golkar dan juga PAN bergabung ke deklarasi itu, sorenya Projo Bali langsung merilis mendorong Prabowo Ganjar. Mungkin nggak ini konstelasinya bisa begitu nanti Mas Toto? Iya, isu mengenai Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar sudah pernah terjadi sebelumnya kalau kita ingat pertunjukan di sawah. Oke. Dan itu bareng dengan Jokowi juga. Dan itu memang idenya Pak Jokowi ya, menyatukan mereka berdua? Ya, orang bacaannya seperti itulah. Pak Sampai Jokowi sekarang berarti ide itu masih hidup? Nah sekarang pertanyaannya kan adalah apakah tetap Ganjar Prabowo atau kemudian menjadi Prabowo Ganjar? Saya pribadi tetap melihat dengan angka yang dimiliki Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Mas Anies, ketiganya harus maju. Yang ideal buat saya. Ketiga-tiganya ini memiliki sebuah angka yang cukup sebagai modal elektoral untuk diklaim sebagai kepercayaan publik. Dan kita tahu perbincangan dalam 2 tahun terakhir itu berbicara mengenai ketiga sosok yang kalau kita baca di survei atau kita analisis secara kualitatif juga punya karakteristik pemimpinan yang agak berbeda-beda. Misalnya Pak Prabowo agak kuat di tegasnya, Mas Ganjar kuat di merakyatnya, Mas Anies kuat di intelektualitasnya. Saya pikir akan menjadi suatu pertarungan yang menarik. Jangan sampai lagi-lagi kalau kita bicara tadi, kenapa nggak Prabowo Ganjar aja atau Ganjar Prabowo? Itu logika elit, politik kartel. Oh kita arisan aja, gabung aja. Tapi kan itu memang ide yang awalnya gitu muncul dari Pak Jokowi. Ya mau itu namanya Jokowi, mau itu namanya Gibran, mau kepuasan publiknya 100%, demokrasi tidak seperti itu. Itu yang saya takutkan, ini bukan tentang Prabowo atau Ganjar atau Mas Anies. Tadi bagaimana mendefinisikan pemilu itu tidak boleh dengan istilah tegak lurus. Tegak lurus itu dalam konteks kebijakan selama presidennya masih berkuasa. Tapi tegak lurus dalam konteks menggunakan hak politik Anda sebagai partai, mencari kader terbaik menjadi warga negara terbaik, nggak boleh tegak lurus. Walaupun misalnya Pak Jokowi 110% kepuasan publiknya pun, itu tidak boleh dilakukan. Makanya saya mengatakan kepada teman-teman relawan, atau misalnya PSI, istilah tegak lurus atau menunggu instruksi Bapak Presiden itu kalau teman-teman ingat, itu khas dari almarhum Harmoko. Yang dulu sering menjadi bercandaan politik ketika kita masuk ke dalam masa reformasi. Karena kemudian kita bicara kultus terhadap individu bukan lagi kultus terhadap nilai. Padahal relawan itu hadir ketika berhasil mendapatkan orang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka dorong ke partai untuk mencalonkan. Saya berharap itu yang terjadi juga pada 2024. Oke, tapi peluangnya kecil kayaknya ya. Apa nih? Melihat perkawinan ataupun duet antara Prabowo Ganjar ini bisa berjalan ataupun bisa terjadi seperti usulannya Projo Bali tadi. Dengan logika PDI Perjuangan
bukan elektabilitas, suara parlemennya lebih tinggi dan karakter agak keras kepalanya Ibu Mega, menurut saya agak sulit. Dan idealnya menurut saya lebih baik mereka semua dipertandingkan, siapapun, termasuk Mas Anies, kita jangan lupa ya, siapapun yang menang harus diterima sebagai wajah demokrasi. PDI Perjuangan dengan karakter kerasnya Bu Mega mungkin nggak ini menggabungkan ataupun bergabung ke Pak Prabowo, jadi duetnya Prabowo Ganjar seperti usulan Projo Bali tadi? Ya masa PDI Perjuangan apa yang sudah diputuskan oleh Ibu kemudian ditarik lagi kan, itu nggak biasa di PDI. Jadi nggak bisa ya? Nggak biasa di PDI Perjuangan. Jadi nggak akan ada renegosiasi ulang? Ya kita lihat saja nanti, tapi kan dalam tradisi PDI Perjuangan ya itu keputusan yang sudah dibuat itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Jadi nggak mungkin ya usulan menggabungkan Prabowo dengan Ganjar itu mustahil? Itu tidak biasa di dalam PDI Perjuangan. Dan apa yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Jadi mustahil ya Bang Andre. Tapi kalau dari Gerindra sendiri bagaimana? Usulan tadi Projo Bali, Projo kan lebih condong ke Pak Prabowo ya, dan Projo Bali mengusulkan duet Prabowo Ganjar. Ya semua usulan tentu akan kami sampaikan ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar dan rekan pimpinan partai-partai koalisi. Tapi kalau Partai Gerindra kami menghormati PDI Perjuangan sebagai partai terbesar ya yang sudah resmi mencalonkan Pak Ganjar ya. Jadi nggak mungkin kami menawarkan proposal Pak Ganjar jadi wapresnya Pak Prabowo, sangat tidak sopan ya, sangat tidak pantas gitu kan ya. Jauh lebih baik ya kita berkontestasi dalam situasi yang sehat, yang guyup, yang rukun ya kan. Beda pilihan nggak ada masalah, tapi secara garis besar kita semua merah putih, kurang lebih begitu. Tapi kalau Pak Jokowi menyarankan itu gimana? Itu yang saya sampaikan. Ya silakan, namanya saran dari siapapun tentu kami akan sampaikan ke Pak Prabowo dan tadi Pak Jokowi lagi. Ya kan, siapa tahu kan Pak Jokowi. Saran silakan. Memang ada Jokowi. Saran nggak apa-apa ya Bang ya. Saran nggak apa-apa ya Bang ya. Golkar gimana Bang? Apa? Kalau misalnya duet Prabowo Ganjar itu tiba-tiba Pak Jokowi dorong dong. Pak Jokowi. Gini, ini yang saya sih sebetulnya maka dari tadi saya tuh lebih senang mendiskusikan sesuatu yang memang menurut saya realitas gitu. Kalau masih yang di awang-awang tuh kayak susah gitu. Karena tadi udah disampaikan juga banyak. Kayaknya sulit ya. Karena kalau melihat tadi faktor sejarah PDI, terus saya pikir, dan saya dalam konteks ini saya setuju dengan Mas Toto bahwa rakyat juga perlu diberikan beberapa pilihan-pilihan opsi supaya demokrasi ini bisa jauh lebih bagus, jauh lebih sehat, dan publik bisa lebih banyak pilihan. Nah artinya kita sudah bersepakat hari ini untuk membangun sebuah koalisi bersama, dan tentunya setiap nanti langkah-langkahnya akan didiskusikan bersama di partai. Dan kalau tadi terkait format Pak Prabowo dan Pak Ganjar, saya pikir kayaknya kecil. Sulit ya? Kecil. Kalau dari PAN sendiri gimana? Ini kan Pak, ya, saya kira gini, kalau Pak Jokowi ke kanan, PAN ke kanan. Gitu. Saya kira kita begini, kita harus berterima kasih kepada anak-anak bangsa yang mau berkhidmat maju sebagai kandidat capres. Ya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, itu sesuatu yang luar biasa buat Republik ini loh. Untuk menjaga ritme demokrasi kita. Bayangkan kalau nggak ada orang yang mau jadi capres, masa kita impor misalkan. Nah oleh karena itu kita nikmati saja dinamika ini gitu loh. Nah, artinya kontestasi ini kontestasi kegembiraan. Nah, kita kawal dengan baik. Ya pasti pukul khairat saja. Jadi siapapun yang menang kita hormati asal cara-caranya tidak tercederai. Maka jadi pertanyaan saya PAN gimana dengan duet Prabowo Ganjar? Kalau sekarang kita menawarkan Prabowo Erik. Jadi di situ dulu proposal PAN, ya kan? Kita akan bahas lebih lanjut dalam perjalanannya nanti? Saya hakul yakin tiga-tiganya maju. Jadi tiga-tiganya maju ya. Jadi nggak mungkin ini duet Prabowo Ganjar terjadi. Kecil kemungkinan itu. Mustahil. Bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa Universitas Sriwijaya melihat dinamika di kontestasi Pilpres ini? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.